Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Safitri, NIM 19030070 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Non-Reguler 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan terkait kependudukan yang ada di sekitar lingkungan saya. Di sekitar tempat saya tinggal, yaitu di Cimahi, khususnya di daerah Ciberem yang bertempat di Rancabentang Kebon Kopi, terdapat beberapa permasalahan terkait kependudukan yang ada di sekitar saya. Di antaranya adalah yang pertama, besarnya jumlah penduduk, yang kedua, pendidikan yang rendah, dan yang ketiga, penumpukan sampah. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu besarnya jumlah penduduk. Melonjaknya penduduk yang berpindah dari desa ke kota menyebabkan jumlah penduduk di kota menjadi padat dan terjadi kepadatan penduduk di kota. Dan ini adalah salah satu penyebab penyebaran penduduk yang tidak merata. Dan ini terjadi di sekitar lingkungan tempat saya tinggal, yaitu di daerah Cimahi, tepatnya di Rancabentang Kebon Kopi, di mana terjadi kepadatan penduduk. Dan adapun alasan mengapa terjadinya kepadatan penduduk, salah satu di antaranya yaitu faktor ekonomi. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti daerah industri akan menarik pendatang lebih banyak. Faktor-faktor seperti ketersediaan pekerjaan dan upah yang relatif tinggi juga berkontribusi dalam hal ini. Dampaknya, pemukiman menjadi semakin padat karena adanya arus urbanisasi. Kepadatan penduduk bisa diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, tetapi menurut kapasitas produksinya. Kepadatan ekonomi juga memperhitungkan sektor industri serta perdagangan yang berlangsung di daerah tersebut. Adapun cara-cara penanggulangan kepadatan penduduk. Melalui langkah-langkah berikut diharapkan bisa menanggulangi masalah kepadatan penduduk yang terjadi. Yang pertama, melakukan program transmigrasi penduduk. Dengan adanya program transmigrasi penduduk, diharapkan penyebaran penduduk menjadi merata dan tidak terjadi kepadatan penduduk. Yang kedua, membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang imigrasi dan emigrasi. Yang ketiga, melakukan program pemerintah membangun selain di Pulau Jawa. Jadi, dengan cara kita meratakan pembangunan di pelosok dan di daerah-daerah terpencil, maka akan terjadi penyetaraan penduduk. Selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana sampai ke pelosok desa. Dengan pengadaan sarana dan prasarana ke pelosok desa dan ke desa terpencil, itu adalah salah satu langkah untuk menanggulangi adanya kepadatan penduduk yang terjadi di kota. Yang terakhir yaitu menyebaran pendirian pusat industri dan perdagangan ke berbagai daerah. Yaitu pusat industri tidak hanya ada di kota, akan tetapi harus disebarluaskan ke daerah-daerah terpelosok dan juga ke desa-desa agar tidak terjadi transmigrasi dan imigrasi penduduk. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pendidikan yang rendah. Salah satu permasalahan terkait kependudukan yang ada di sekitar adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui pendidikan, manusia diharapkan mampu memahami arti hidup sebenarnya. Pendidikan merupakan penentu bagi perkembangan perwujudan seseorang, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan pada umumnya bertujuan untuk menyediakan tempat bagi peserta didik agar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal. Akan tetapi, dengan tidak meratanya penyebaran penduduk dan juga tingginya pertumbuhan tingkat penduduk, menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan.
beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan, yaitu yang pertama, keterbatasan biaya pendidikan yang menyebabkan orang tua kesulitan dalam pendidikan anaknya. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang pendidikan. Yang ketiga, lingkungan sekitar yang mayoritas penduduknya tidak mementingkan pendidikan. Dan yang terakhir, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan di lingkungan sekitar. Adapun cara mengatasi rendahnya pendidikan, yaitu membuat program wajib belajar. Dengan adanya program wajib belajar, diharapkan para penerus generasi bangsa muda menyadari akan pentingnya pendidikan, yaitu dengan minimal sekolah 9 tahun. Yang kedua, memperhatikan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Dengan memperhatikan masyarakat yang gak bisa mendapatkan pendidikan, kita membantu untuk mengatasi rendahnya pendidikan. Yang ketiga, membuat penyuluhan atau asosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan di masa depan, yaitu pendidikan adalah investasi kita di masa depan. Dengan kita berpendidikan, kita akan mengetahui atau kita akan paham tentang bagaimana pentingnya masa depan. Terus yang terakhir, memberikan dana atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar dapat menikmati pendidikan yang layak. Dengan kita membantu masyarakat untuk berpendidikan, maka kita membantu mereka agar melek tentang pentingnya pendidikan. Kemudian, materi yang terakhir yaitu tentang penumpukan sampah. Sampah adalah masalah bagi setiap orang karena selalu dihasilkan setiap harinya. Dan jika melihat laju pertumbuhan penduduk yang ada di setiap tahunnya, sampah mengalami peningkatan yang drastis. Timbunan sampah yang menggunung menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar masyarakat sekitar, dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah menyebabkan sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari tikus. Juga menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara menjadi tempat hidup kumuh dan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah merupakan hal yang sangat sulit terselesaikan. Sampah dapat diartikan sebagai kultur atau masalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga keberadaan sampah perlu adanya pengelolaan sampah yang benar. Adapun faktor utama sampah yaitu meningkatnya konsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka penumpukan sampah menjadi semakin meningkat. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat akan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan sampah akan menjadikan warga menjadi acuh tak acuh akan sampah yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, lemahnya peraturan yang mengatur tentang sampah. Di Indonesia atau di sekitar saya, peraturan akan sampah itu minim sekali dan hanya minoritas orang yang menyadari akan sampah yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, meningkatnya jumlah populasi penduduk. Dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk, maka meningkat pula jumlah penumpukan sampah yang ada. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sumber penyakit menular seperti muntaber, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Dampak buruk terhadap lingkungan akibat sampah sendiri meliputi pencemaran sungai dan menghambat proses air pada tanah. Adapun beberapa tips untuk meminimalisir penumpukan sampah di sekitar masyarakat. Di antaranya yaitu pilih dan buang sampah pada tempatnya, membawa kantong belanja dan alat makan sendiri, mendonasi barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan daur ulang dan buat kompos dari tanah.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.